Saudara-saudariku umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan batin kita, agar dapat berdoa bersama dalam meditasi Kristiani yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pengajaran singkat bagi kita pada hari ini. Pertama-tama bertolak dari bacaan suci yang barusan kita dengar. Yakni salah satu pesannya tentang doa komunitas. Pada prinsipnya, doa komunitas, doa bersama, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab doa komunitas merupakan anjuran, saran dari Tuhan Yesus kepada kita, agar kita selalu berdoa bersama-sama. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku berada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku, di sini Yesus mau menekankan kepada kita sekalian bahwa doa komunitas memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi, doa komunitas memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa komunitas itu menunjukkan yang pertama persatuan. Doa komunitas itu menunjukkan yang kedua itu damai. Doa komunitas menjadi identitas gereja. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Sifat gereja nampak hidup dalam doa komunitas. Dan pada hari ini, kita akan merenungkan dari surat ke-15. Bagaimana kita memperkenalkan meditasi Kristiani pada pendengar Kristen. Bagaimana kita memperkenalkan doa meditasi ini. Bagaimana kita mengajak orang berdoa. Dalam surat ke-15 dengan judul memperkenalkan meditasi pada para pendengar Kristen, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama sekali adalah memberi kesaksian. Bagaimana pengalaman kita
bermeditasi. Dan yang kedua, kita diajak untuk menjelaskan tentang perbedaan melakukan dan juga menjadi. Ini bersumber dari kisah kitab suci tentang Maria dan Marta. Melakukan seperti Marta, lalu menjadi seperti Maria. Tapi saudara-saudariku, yang ketiga, kita juga memperkenalkan bagaimana sejarah dari doa meditasi Kristiani melalui Pater John Mayer, dan bagaimana penemuannya akan tradisi meditasi Kristiani dalam karya Yohanes Cassianus. Dan yang keempat, bagian terakhir dari memperkenalkan meditasi kepada para pendengar Kristiani, bahwa meditasi merupakan sebuah doa yang berkelanjutan. Dia memperkaya doa-doa kita. Dia melengkapi doa-doa kita. Bukan merupakan suatu doa baru yang menggantikan doa yang lain. Tapi dia memperkaya doa-doa kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, para meditator yang terkasih dalam Kristus, yang paling pertama, saran bagi kita ketika mengajarkan meditasi kepada para pendengar Kristen, yang pertama, bahwa kita harus membatasi waktu meditasi. Karena meditasi membutuhkan latihan. Hal yang paling penting adalah kita tidak memaksakan meditasi itu kepada orang. Tapi kita mulai untuk memperkenalkannya dengan durasi waktu meditasi yang sedikit lebih singkat, yakni 15 menit. Memang idealnya meditasi Kristiani itu adalah 30 menit. Tetapi untuk mereka yang baru mengalami, kita mulai dengan 15 menit. Dan perlahan-lahan baru berkembang menjadi 17 menit, 20 menit. Karena meditasi adalah latihan rohani. Dia membutuhkan proses. Kita mulai dari waktu meditasi. Kembali lagi kepada elemen-elemen apa yang kita sampaikan agar meditasi itu bisa diperkenalkan. Yang pertama, kesaksian, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Bagaimana kita bermeditasi? Pertama, kita harus menceritakan pengalaman kita. Bahwa meditasi merupakan suatu tradisi universal. Bukan hanya tradisi dari timur, tapi tradisi mendunia. Yang berakar juga dalam tradisi Kristen. Dan kemudian meditasi ini selalu diawali dengan renungan, bacaan kitab suci, bertolak dari firman Tuhan, dan dengan penekanan bertolak dari firman Tuhan ini, kita memiliki akar yang kuat. Akar itu terdapat dalam Matius 6 ayat 6. Doa batin, doa menggunakan sedikit kata-kata. Matius bab 6 ayat 8, percaya. Doa bukan saja dengan banyak kata, tetapi sedikit kata dengan percaya, dengan penuh iman. Dan Matius bab 6 ayat 25, meninggalkan kekhawatiran, meninggalkan perhatian. Bermeditasi juga belajar untuk melepaskan kekhawatiran, melepaskan perhatian-perhatian kita pada dunia. Sedikit menarik diri dari dunia. Dan ini semua hanya bisa terlaksana jika kita membagi pengalaman kita. Jika kita sudah
memiliki pengalaman akan meditasi. Dan yang kedua, aspek penting dan fundamental dari memperkenalkan meditasi kepada para pendengar Kristiani adalah tekanan yang berlebihan pada melakukan. Kita sering senang untuk bekerja, senang untuk melakukan banyak hal, senang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan, kesibukan dan sebagainya. Entah di paroki, di lembaga, di sekolah, di rumah, di tempat kerja kita. Tapi kita juga perlu satu proses yang disebut menjadi. Bukan hanya terus melakukan, tapi kita perlu ingat bagaimana Maria dan Marta. Marta sibuk dengan berbagai hal duniawi, tetapi Yesus memberikan tanggapan bahwa Maria yang tinggal dekat kaki Yesus, yang mendengarkan pengajaran dan sabdanya, telah membuat satu pilihan yang tetap. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tetapi kita juga perlu waktu untuk mendengarkan Tuhan. Kita harus menunjukkan kualitas melakukan itu yang tergantung pada kualitas menjadi. Menjadi damai dalam diri kita, dengan diri kita. Menjadi damai dengan diri kita. Menjadi hening dalam batin sehingga dapat mendengarkan orang lain. Melakukan, tapi juga menjadi. Menjadi yang dimaksudkan John Main di sini adalah menjadi damai dengan diri kita. Menjadi hening dalam batin sehingga mendengarkan orang lain. Maria mendengarkan Yesus. Dia tidak meninggalkan Yesus. Dia memiliki batin yang hening sehingga dia mendengarkan. Melakukan dan menjadi. Dan yang ketiga, saudara-saudariku, dalam memperkenalkan meditasi, kita juga perlu menceritakan sejarah. Bagaimana John May dan penemuannya kembali dalam tradisi meditasi. Tradisi meditasi ini sudah bertumbuh dan berkembang dalam gereja kita. Dan sudah banyak dipraktekkan. Tetapi, kembali lagi, sebagaimana kita dengar dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya, ada waktu-waktu tertentu dalam sejarah gereja di mana meditasi ini terkesan lenyap dari kebiasaan. Lalu John May dalam pengalaman spiritual menemukan kembali kekayaan gereja yang sangat penting melalui karya Yohanes Cassianus. Dan Yohanes Cassianus adalah seorang guru yang diterima oleh semua umat Kristen dan hidup jauh sebelum terjadi perpecahan menjadi banyak denominasi Kristen. Oleh karenanya meditasi itu sangat penting dalam gerakan ekumenik. Umat Kristen berdoa bersama adalah alam. Sebagaimana yang sudah ditulis dalam kitab suci. Identitas kita itu berdoa bersama. Sedangkan kata-kata dan ritual mungkin dapat memisahkan kita. Doa yang mendalam menunjukkan pada kita bahwa kita sudah satu dalam Kristus. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku tinggal di tengah-tengah mereka. Matius 18:20. Ini Injil yang kita pilih dalam bacaan pada hari ini. Meditasi tidak menghilangkan perbedaan. Universalitas dari meditasi. Bukan uniformitas. Pada bulan Juli, dalam permenungan yang saya bawakan, kita sudah merenungkan tentang universalitas dan uniformitas. Dalam meditasi itu ada universalitas, yakni meditasi tidak menghilangkan perbedaan, menghargai perbedaan, tapi meditasi tidak menyeragamkan kita semua. Tetapi kita melihat perbedaan itu dengan cara yang lembut dan memaafkan. Dengan
cara yang luar biasa, menghargai perbedaan. Meditasi bertindak sebagai penawar bagi fundamentalisme dengan menghormati perbedaan dan belajar untuk memaafkan dari hati. Perbedaan dan kesatuan keduanya diperlukan. Perbedaan karena kita masing-masing berbeda. Tetapi kita bersatu karena kita menghargai perbedaan itu. Oleh karena itu, John Maynard berusaha membangkitkan tradisi Kristiani untuk menghargai perbedaan sekaligus mempersatukan kita. Dan saudara-saudariku, meditasi merupakan peluang pada diri sendiri, pada relasi pribadi seorang dengan Kristus, dan kesatuannya dengan Kristus dan juga dengan gereja. Dia bukan hanya melakukan, sebagaimana kita dengar sebelumnya, tapi dia menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menjadi orang yang memiliki relasi yang baik dengan sesama. Yang terakhir, aspek yang paling penting ketika kita memperkenalkan meditasi kepada orang lain adalah meditasi itu bagian yang tidak terlepas dari doa-doa kita. Suatu kelanjutan dari doa-doa kita. Melalui meditasi doa-doa kita itu akan semakin lengkap. Dalam arti apa? Kita mungkin memiliki devosi-devosi. Kita mungkin memiliki doa-doa selain meditasi. Contoh doa rosario, itu devosi yang sangat kuat dan sangat terkenal dalam gereja kepada Santa Perawan Maria. Dengan meditasi kita menguatkan. Kenapa? Dalam meditasi itu kita mendengarkan Allah. Dalam meditasi hening, dalam meditasi di mana kita mengulangi sedikit kata-kata tetapi diulangi terus-menerus, di situ kita membiarkan Tuhan masuk dan tinggal bersama dengan kita. Meditasi menguatkan kita. Dan meditasi melengkapi doa-doa kita. Meditasi sebuah dimensi doa yang membawa pada keheningan. Kita tidak berbicara pada Allah. Kita juga tidak berpikir tentang Allah, tetapi kita berada bersama Allah. Untuk dapat berada bersama Allah, kita mesti menyediakan tempat baginya. Berada dalam kesatuan dengan Kristus di dalam hati kita. Keheningan adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Meditasi mengajarkan kita untuk berdoa bersama Allah, berada bersama Allah. Eksistensi kita akan semakin bernilai jika kita menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Apalagi jika kita membantu sesama untuk menghadirkan Allah di dalam hidup. Saudara-saudariku, mari kita mengajarkan kepada saudara-saudari kita, teman-teman kita untuk masuk dan mengambil bagian dalam meditasi. Biarkanlah kita berdoa, berada bersama Allah. Karena Tuhan mau tinggal dalam segala perbedaan. Tuhan mau mempersatukan kita semua. Dan Tuhan mau mendengarkan doa kita ketika kita bersatu. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita mengambil sikap duduk dengan tenang, punggung tegak, tutup mata dengan lembut. Kita memulai meditasi kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, bukalah hati kami pada keheningan hadirat Roh Putramu.
Bimbinglah kami pada misteri keheningan ilahi di mana anugerah kasih-Mu memancar pada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Maranatha.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami pada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi hati setiap kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berada di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, orang-orang yang kita doakan, anggota keluarga dan komunitas meditasi Kristiani kita, selalu dan senantiasa berkenan, dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. The Lord is my light.